Halo teman-teman People Excel. Jadi namaku Alfon. Jadi di sini aku akan ngasih tutor nih bagaimana cara menggunakan Excel. Jadi di sini ada basic Excel 1 nih, nama file. Nah, aku akan memberikan beberapa tutor bagaimana cara menyeting tanggal, terus habis itu menyeting waktu, terus menyeting nomor. Nah, biar nomornya tuh nggak ditulis manual 1, 2, 3, wah capek sekali ya kalau menulis seperti itu kan. Nah, setelah itu ada nama member nanti gimana sih caranya biar ada data nih di sini nih, bisa di sheet yang kedua nih, ada data nih di sini nih, ada data segini nih. Gimana biar pindah di sini biar nggak ngetik satu-satu ya kan. Terus habis itu nanti ada inisial nama. Bagaimana? Nanti ada rumusnya bagaimana cara mengambil inisial nama. Di sini udah ada perintahnya nih. Setelah itu di sini juga ada tanggal. Jadi ada bendanya juga di sini juga ada bentuk bulan, tanggal, tahun. Tanggal apa nih? 4275. Angka apa ya? Nah, nggak tahu kan? Nah, jadi di sini akan memberikan tutor bagaimana cara semua ini. Jadi yang pertama, teman-teman, jadi kita akan menyeting tanggal. Kita buka di yang pertama, ketik itu tanda kurung sama dengan teks. Setelah itu ada date, setelah itu kurung buka. Tadi date-nya berapa? 2021 ya, 09 Maret 2021 ya kan. 2021 titik koma nih. Nah, teman-teman bisa titik 2 atau titik koma, tergantung device teman-teman ya. Setelah itu ada 3 titik koma lagi, 9 kurung tutup, titik koma lagi nih. Nah, di sini tanda petik 2 petik 2 atas. Tadi kan ditulisnya mau gimana nih? 09 Maret 2021 kan. Berarti DD itu untuk day, spasi MMMM untuk mode tadi kan, terus spasi lagi untuk years. Y nya 4, M nya 4, D nya 2. Nah, itu jangan lupa lagi nih ada tanda petik 2 nih, itu tutup lalu enter 09 Maret 2021. Nah, jadi karena settingan settinganku ini English US ini nih di sini nih. Jadi mohon maaf ya, jadi nggak sesuai dengan berita 9 Maret. Di sini aku agak ke Inggris. Nah, saya itu ada setting waktu nih. Bagaimana cara setting waktu? Nah, yang pertama tadi sama dengan tulis di sini time. Setelah itu, terus tadi jam berapa nih? 10 ya kan. Titik koma kosong, titik koma kosong. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, ada jadi nih teman-teman. Nah, di sini udah kelihatan nih datanya dari tanggal lahir ya kan. Datanya ada berapa? Kita tulis di sini 1, 2. Nah, setelah itu kalau nulis sampai 3, misalnya datanya jadi 1000 gitu, wah cepet banget ya berarti ya nulis satu-satu ya. Karena ini datanya sedikit mencontohkannya, jadi terus sampai 2. Nah, biar cepet teman-teman nanti di sini. Nah, ini ada nih titik-titik nih. Nah, ini beda nih langsung kan. Muncul tuh hitam-hitam beda ya kan. Langsung aja klik 2 kali. Klik. Nah, cepat. Sesimpel itu teman-teman. Nah, saya itu di sini ada nama member nih. Nah, bagaimana sih caranya biar mindahnya cepet nih bang? Gimana cara biar mindahnya cepet bang? Nah, ini di sini tulis sama dengan tulis namanya proper. Proper di sini kurung buka. Datanya di mana nih? Di sini. Klik aja nih data yang paling awal aja. Nah, seperti ini. Langsung enter deh. Nah, enak kan? Setelah itu, kok datanya nggak kepindah semua sih bang? Karena ini sama kayak tadi yang di bagian nomor. Tinggal klik 2 kali. Sesimpel itu teman-teman. Setelah itu ada inisial nih, inisial double 2 huruf terakhir nih. Bang, gimana caranya bang? Nah, ini. Aku kasih contoh nih. Ini yang pertama.
ambillah rumus upper. Setelah itu kurung buka dan tulis right. Terus ini tulis, setelah itu kurung buka lagi. Data mana nih? Si ini kan? Ya. Setelah itu titik koma. Setelah itu 2. Setelah itu kurung tutup 2 kali ya. Jadi dia kan di sini ada kayak kurung di dalam kurung gitu ya kan. Enter. IA. Nama dia kan Natania, IA belakangnya kan. Bang, terus yang bawah juga kayak gitu. Lama dong bang. Karena aja sama kayak tadi, sama kayak di bagian nomor, sama kayak di bagian nama member. Tinggal klik 2 kali. Cuk. Wijaya YA, Sucipto TO, Sitompul Ul, Mile EE, Rositata, Prajaya Davidson on. Simbol itu ya teman-teman. Nah itu di sini ada perintah tanggal lahir ubah dalam bentuk bulan, tanggal, tahun. Oh, gimana tuh bang? Langsung aja klik di sini nih, di selnya ini, klik kanan. Nah di klik kanan itu ada format sel nih. Jangan langsung gedein aja langsung. Wah bang, kok punya aku nggak ada tadi bang? Bulan, tanggal, tahun. Kok nggak ada sih bang, ini udah di bawah-bawahin juga nggak ada nih. Udah kepencet-pencet sih bang. Oh paling bawah cuma ini bang. Adanya kok kayak gini. Tenang teman-teman. Ini nih ada local atau location. Ini kita ubah ke English yang United States atau English Amerika ya teman. Atau Inggris Amerika. Nah, sini pilihannya banyak nih teman-teman. Tadi untuk perintahnya apa nih? Bulan, tanggal, tahun ya kan. Nah, pencetlah ini. Bang, muncul ya kan. Bang, berarti juga kayak gitu satu-satu. Sini klik kanan juga bang. Nanti klik kanan juga bang. Di sini bang. Gak usah lama ya teman-teman. Jadi langsung sama kayak tadi nih. Klik 2 kali. Muncul kan? Aman kan? Nah, seperti itu teman-teman. Tutor bagaimana cara mengajarkan basic Excel. Nah, setelah ini nih, nanti habis ini ada tutor basic Excel 2. Ditunggu ya teman-teman. Langsung ke basic Excel 2. Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama aku Alfon lagi. Jadi kita lanjut. Tadi kan sudah basic Excel 1 ya. Jadi sekarang lanjut ke basic Excel 2. Nah, di sini ada data nasabah Bank Sejahtera tahun 2021. Nah, jadi di sini ada disuruh nama lengkap nasabah. Hubungan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Nah, ini nanti biar gabung. Mana tuh bang caranya bang? Sabar. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Sini ada juga perintah bahwa inisial nama dari gabungan setiap huruf utama. Misalnya John Ricardo ini nanti jadinya JR. Misalnya gender di sini ada jenis kelamin. Nah, ini di sini ditulis kayak laki-laki, perempuan. Nah, gimana sih biar ditulisnya nggak satu-satu nih? Biar nggak laki-laki satu-satu. Misalnya datanya banyak, capek ya kan? Nah, di sini ada kode nasabah nih. Nah, di sini ada perintah juga nanti disuruh nulis jenis kartunya. Nah, untuk S to silver, G to gold, P itu platinum, X maka ekspresi, dan T itu tabunganku. Jadi kita langsung awal ke nama lengkap nasabah. Jadi jangan lupa untuk di Excel ini pertama adalah sama dengan tulis proper nih. Sini ada kurung buka. Setelah itu kita tulis masukkan concatenate. Nah, concatenate terus kurung buka lagi. Setelah itu data mana nih yang mau dimasukin? John kan, data John. Setelah itu petik 2 koma, petik 2 spasi, petik 2 koma, nama belakangnya mana nih? Ini ya kan, titik 2 koma, petik 2 spasi, petik 2 kurung tutupnya 2 kali ya. Oh, jadi ini
kurung dalam kurung jadi enter. Bang, langsung selesai ya teman-teman. Wah bang, gimana nih bang? Oh, berarti nanti juga nulis satu-satu ya ini ya. Aduh, capek banget dong. 10 aja udah capek. Gimana lagi kalau misalnya ada datanya 1000? Bisa, sama kayak tadi dilakuin. Jadi kita tinggal klik 2 kali aja. Nah, setelah itu lanjut ke inisial. Di inisial ini sama, kita lakukan sama dengan upper ya, tulis upper kurung buka concatenate lagi nih, concatenate tuh, maaf ya teman-teman, nih tulis lagi, ulangi concatenate. Nah, setelah tulis concatenate itu udah kurung buka kan, terus ini left. Terus setelah itu data mana nih yang mau kita ambil? Yang ini ya kan. Nah, si John ini ya kan, data yang awal buat awalan. Setelah itu titik 2 koma ini 1 di sini, karena nama depannya kan 1 ya kan, kurung tutup. Setelah itu lagi, karena John Ricardo ringnya ini di mid ya kan, Robert banyak itu di mid, kita tulis mid. Sini ada mid nih. Nah, kurung buka mid sama D8 juga, D8 titik 2 koma terus tulis find. Di find ini kurung buka terus titik 2 spasi titik 2 koma, kok titik 2 apa nih namanya, petik 2 nih atas. Setelah itu D8 lagi titik 2 koma 1 yaitu kurung tutup. Nah, kita tambah plus 1 nih, plus 1. Setelah itu titik 2 koma 1. Sekarang tinggal kita tutup, enter deh, dan JR kan. Bang, jadi rumusnya panjang banget nih. Nah, setelah ini juga ada yang lebih panjang lagi nih. Ini nanti di sini lebih panjang nih bang. Jadi teman-teman nanti di sini lebih panjang nih nanti rumusnya. Kita lihat. Tapi cuman kalau ini, bang ini panjang banget, berarti harus satu-satu ya. Sama kayak tadi. Kita klik 2 kali. Selesai ya kan. Nah, setelah ini ada nih. Gimana nih bang, masa nulis laki-laki gitu? Harus manual? Capek. Nah, kalau capek, kita pakai rumus if. Nah itu, kurung buka. Mana nih yang mau ditulis? Ini kan L8. Setelah itu sama dengan petik T2 L petik 2. Maaf kepencet ya. Petik 2 L kan itu sama dengan petik L petik 2. Setelah itu titik 2 koma petik lagi, kita terus nih laki. Nah, sini petik, situ ada titik 2 koma lagi. Setelah itu kasih petik untuk yang perempuan ya guys ya, perempuan, yaitu titik 2. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini juga sama, ditarik gini juga bisa ini. No, ini misalnya aku tarik lagi ke atas, hilang. Diklik 2 kali lebih simpel. Nah, PP udah perempuan ya kan. Nah, ini buat ini ada tulisan laki-laki nih di sini nih. Nah, di sini laki-laki. Tergantung kalian nulisnya. Misalnya di sini laki-lakinya terus gede semua ya, kalau laki-laki. Nanti dia juga laki-lakinya gede. Oh ya kan. Nah, ini karena kita tadi nulisnya pakai laki-laki biasa ya kan. Ya kan.
Dah. Nah, saya itu lanjut ke jenis kartu. Mana nih bagian jenis kartunya? Nah, ini kita awal-awalnya sama dengan lagi. Terus proper ya guys ya, proper. Jadi di jenis kartu ini tuh harus sehat-sehat sih teman. Pastinya harus benar-benar memperhatikan karena ini benar-benar panjang. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Proper, kita tulis proper di sini. Kurung buka. Saya itu tulis if kurung buka left. Setelah itu data mana nih yang mau diambil? Sini kan? Di sini H berapa nih? Di sini ada tulisan H, terus habis itu 8 ya kan? Di sini ada 8 nih. Di sini H, ini 8, berarti H8 ya. Kode nasabahnya H8. Nah, ini ambil di sini nih. Titik 2,1 kurung tutup sama dengan petik buat tadi, buat ini jenisnya S. Tadi S untuk apa? Untuk silver ya kan? Silver, berarti itu silver. Nah, sudah. Oh, ini kurang nih. Sudah. Setelah itu titik 2, terus lagi if. Saya tulis lagi left. Kurung buka lagi. Kurung buka. H8 lagi. Sini 1 kurung tutup sama dengan apa nih setelahnya nih? Kita mau ambil gold ya misalnya. Gold. Oke, kita tadi untuk gold ya kan? Berarti di sini tulis GOLD gold. Nah, setelah itu lanjut titik 2 lagi. If lagi. Sama. If. Setelah itu tulis lagi left. Terus lagi left. Terus kurung buka lagi. Ada 8 lagi. Titik koma 1. Buka lagi, tutup. Sekarang apa nih kita? Mau kemana? Mau ke P ya. P. Nah, kalian ada punya teman-teman nggak yang sering chatnya P? Tuh. Buat ngechatnya terlalu deket banget ya kalian ya sama teman-teman. Nah, ini P. Setelah itu tadi P untuk apa nih? Platinum ya guys ya. Di P platinum. Nah, bukan P Sherlock ya guys ya. Kalau itu beda lagi P Sherlock. Nah, setelah itu lagi nih titik koma if lagi, if kurung buka lagi, left lagi, H8 lagi, titik 2,1 tutup lagi. Setelah itu ada apa nih? Untuk X ya. X itu apa tuh? X itu tadi kan ekspresi ya. Ekspresi. Ya, itu ekspresi ya kan. Nah, ekspresi. Kita coba beri. Ekspresi. Lagi setelah itu titik 2. Setelah itu tadi ada apa nih? T untuk tabunganku. Nah, ini yang tulisannya ini ya, di sini. T505 kayak mirip lagu ya. Nah, T505 kan tadi tabungan. Jadi tabunganku nggak perlu tadi pakai kayak left in, itu nggak perlu, langsungin aja, langsung tabunganku. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman. Nah, ini kayak punya salah nih. Jangan lupa nih kasih tanda petik ya, tanda petik 2, kurung tutup 1, 2, 3, 4. Nah, saya panjang banget kan teman-teman. Nah, di sini udah sesuai. S untuk silver
Setelah itu kita mau tarik apa mau pencet doang nih? Kita coba tarik ya. Tarik. Ups. Simpel itu teman-teman. Nah, nggak perlu kayak, bang ini berarti harus sesuatu ya, ini rumusnya panjang banget. Nah dari itu di bagian jenis kartu ini tadi sudah disclaimer bahwa harus. Nah itu teman-teman untuk basic Excel 2. Nah selanjutnya aku akan mencontohkan lagi untuk teknik atau bagaimana sih menggunakan Excel di basic Excel 3. Tunggu ya teman-teman video selanjutnya. Dah. Oh iya teman-teman. Nah, jadi aku ada ketinggalan satu nih. Nah, di sini ada setting dengan menggunakan mata uang. Nah, di sini ada tulisannya kayak general. Nah, kita accounting. Nah, kok pager-pager sih, Bang? Kok nggak bisa kelihatan? Jangan takut, jangan cemas. Kita tinggal klik dua ini atau kita geser doang aja. Nah udah ada kan. Nah kalau kita klik dua lebih simpel. Nah ya biasa. Ini seharusnya tadi di blok dulu semua. Ini pindah ke accounting. Nah selesai. Jadi itu. Nah habis ini ada basic Excel 3. Lanjut ke basic Excel 3. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Alfon. Kita masuk ke basic Excel 3. Nah, di sini ada data nasabah bank CBA tahun 2023. Nah, BTW sekarang aku ada di atas kanan nih. Jadi kan di bawah. Nah, karena datanya tidak kelihatan nanti kalau aku di bawah. Jadi aku kameranya pindah di sini nih, di bagian sini ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa data lumayan banyak nih kali ini nih. Nah, di sini ada data tambahan. Di data ini kita bisa kasih nama tabelnya ya teman-teman. Kita bisa kasih nama tabelnya. Nah di sini ada jumlah tabungan. Setelah itu ada prioritas. Ada tabel 1 ya kan tadi. Tabel 1, tabel 2, terus ada tahun, ada tahun 2, terus habis itu ada warna 2. Kita pokoknya intinya bisa kasih nama lah buat beberapa tabel ini. Nah, setelah itu di sini ada cara atau task atau tugas yang harus diselesaikan nih sama kita nih sebagai kayak pengisi data atau kita sebagai business analysis nih. Nah, setelah itu kita ada tugas nih untuk tahun bergabung ke bank CBA, urutan prioritasnya sama jumlah tabungan sampai saat. Nah, ini di Excel ada rumusnya nih teman-teman. Nah, rumusnya yaitu yang pertama kita tulis VLOOKUP. VLOOKUP kita klik 2 kali, terus tanda kurung buka, terus right. Terus habis itu kurung buka. Setelah itu mana nih? Nah, ini yang kita harus klik tuh nih, kode nasabah. 1.2 koma. Setelah itu 1 kurung tutup. Setelah itu titik 2 koma. Ini kan kita udah ngetik ya tahun. Nah tahun sini klik 2 kali tahun. Setelah itu titik 2 koma 2 titik 2 koma 0. Terus habis itu kurung tutup enter. Nah bang banyak banget ini bang kali ini bang. Nah sama ya teman-teman, aku ingatkan sekali lagi dari aku, kita klik 2 kali langsung. Nah selesaikan teman-teman. Lanjut kita ke urutan prioritas nih teman. Urutan prioritas. Nah urutan prioritas ini sama dengan tulis sekarang match, bukan pertandingan ya teman. Match kurung buka. Nah ini terus mana nih? Tahun bergabung urutan prioritasnya. Ya titik 2 koma. Sini tulis prioritas. Yang tadi kan kita udah ada datanya itu namanya prioritas. Nah kita klik aja prioritas atau kita ketik biasa juga nggak apa-apa, prioritas. Nah ini sama kayak tadi. Setelah itu titik 2 0. Setelah itu kurung tutup enter. Nah udah jadi ya teman-teman. Jangan lupa
harus sama, klik 2 kali biar langsung ke bawah, selesai semua. Nah, setelah itu di jumlah tabungan sampai saat ini caranya adalah sama yang tadi, VLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP. Nah, setelah itu kurung buka. Mana nih yang data mana yang kita pakai? Di warna buku tabungan. Nah, dia yang membedakan ya kan. Setelah itu titik 2 koma. Tadi kan kita ada tabel ada 2 ya. Nah, terus di sini tabel 1. Nah, setelah itu kita tulis lagi match. Nah, match. Nah, kita tulis match lagi. Setelah itu, nah, kita titik buka kurung. Mana nih yang kita tulis? Tahun bergabung. Nah, setelah itu titik 2 koma, kita tulis tabel 2. Tabel 2. Setelah itu titik 2 koma 0. Itu kurung tutup. Titik 2 koma 0 kurung tutup. Enter. Nah, udah jadi nih teman-teman. Kita langsung klik 2 kali untuk titik ini ya. 1, 2, 3. Wah, nah kalau teman-teman mau merubah ini semua jadi kayak biar kelihatan angkanya sama kayak tadi, kita pilih ke accounting. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jadi RP. Nah, itu juga sebenarnya teman-teman juga bisa milih sih ini. Caranya juga sama. Nah, klik kanan format cell. Nah, di accounting ini kita bisa milih simbolnya pakai mata uang. Nah, seperti itu. Nah, habis ini basic Excel 3 telah done atau clear teman-teman. Nah, habis ini ada basic Excel 4. Sekarang kita mulai masuk ke basic Excel 4. Nah, stay tune terus, tonton ya teman-teman. Selanjutnya basic Excel 4. Jadi lanjut kita masuk ke basic Excel 4. Nah, di sini ada data nasabah Bank CBA tahun 2018. Kita disuruh apa sih? Nah, di sini nih. Di sini ada kita suruh cari total biaya kredit sampai rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Bang, gimana caranya, Bang? Nah, sabar, tenang. Nah, ini mari kita kerjakan yang ini. Ini caranya memakai sum untuk menambahkan. Nah, yang dicari apa tuh? Total biaya kredit. Nah, biaya kredit berarti kita blok sampai bawah. Ini sampai bawah. Nah, sudah. Setelah itu enter. Dapat di sini nih totalnya nih. Ada 256 sekian. Nah, setelah itu ada rata-rata total peminjaman. Caranya apa nih rumusnya? Average. Average. Kurung buka. Peminjaman mana sih total peminjaman? Berarti ini yang dipakai. Ini kita blok ke bawah, blok sampai ke bagian yang paling bawah, jangan sampai ke total biaya kredit guys, nanti uangnya tambah. Setelah itu kita tambahkan. Nah, ini muncul total untuk rata-ratanya 105 sekian. Setelah itu ada biaya kredit rendah. Gimana Bang caranya biaya kredit rendah rumusnya? Kita pakai rumus min. Nah, setelah itu yang dicari apa? Kredit rendah. Dari ini berarti kita blok. Nah, kita blok. Setelah itu kita enter. Nah, muncullah untuk biaya kredit rendah itu 11.000. Nah, Bang, biaya kredit tertinggi gimana Bang? Nah, ini caranya max sama kita blok juga yang biaya kredit. Nah, muncullah ya yang tertinggi di situ 14.735. Jumlah nasabah laki-laki. Bang, gimana sih rumus untuk jumlah nasabah laki-laki? Nah, di sini ada rumus count if. Nah, nanti di situ ada dua kita pakainya. Count if sama count if. Ada S-nya, ifs. Nah, ini kita klik. Setelah itu, mana sih di sini untuk jenis laki-laki pilih kelamin. Nah, kelamin ini kita blok sampai bawah. Nah, setelah itu udah di blok sini ya kan, udah di blok, kita titik 2 koma.
Nah, setelah itu kita pilihlah yang dicarikan di sini jumlah nasabah laki-laki kan. Kita klik. Nah, di sinilah. Intinya kalian klik untuk sel yang ada laki-lakinya. Klik, setelah itu enter. Totalnya 8 nasabah, guys. Setelah itu di sini ada jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Mana tuh, Bang? Tempat lahir di Jakarta. Nah, sama atau tepat. Pakai tadi count if. Nah, setelah itu di sini kan jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Berarti kita harus ngeblok yang ini. Ini diblok sampai bawah. Udah. Dan nih udah diblok titik 2 koma. Dan nih kelihatan nih. Dan pilih tadi disuruhnya apa? Tempat lahir di Jakarta. Jakarta ini. Kita pilih sel yang ada Jakartanya. Kita enter. Jumlahnya 4 nasabah, guys. Setelah itu, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Gimana tuh caranya? Nah, ini waktunya kita pakai count if. Nah, setelah itu jumlah nasabah perempuan berarti kita blok dulu yang ini nih. Udah, setelah itu titik 2 koma. Ini di sini ya guys ya, di sini. Ini di sini. Titik 2 koma. Setelah itu tadi kan yang dicari perempuan ya. Kita harus blok perempuan. Nah, setelah itu titik 2 koma lagi. Dia kan carinya yang Sulawesi ya. Sulawesi. Berarti kita harus ngeblok dulu nih yang tempat lahir. Tempat lahirnya. Setelah itu titik 2 koma lagi. Kita pilih mana nih yang sel untuk tempat lahirnya di Sulawesi. Oh, ini. Nah, kita terus enter. Muncullah di sini 2 nasabah, guys. Nah, setelah itu ada untuk total peminjaman nasabah perempuan. Nah, gimana caranya, Bang? Kayaknya sum if. Sum if pun juga ada 2. Sum if biasa sama sum if pakai s. Ifs. Nah, setelah itu di total peminjaman nasabah berarti kita cari pertama-tama blok untuk ini jenis kelamin. Kita blok dulu titik 2 koma. Itu yang dicari kan tadi nasabah perempuan ya. Nasabah perempuan berarti ini. Setelah itu untuk mencari total peminjaman. Nah, di sini total peminjaman berarti ini kan. Udah tuh tadi. Jangan lupa titik 2 koma. Setelah itu kita blok yang total peminjaman. Langsung aja semuanya di blok. Nah, udah nih, langsung enter aja. Nah, untuk total peminjaman yang minjam nasabahnya perempuan itu ada 1.000. Ini 1 juta guys, 1.342.875. Nah, setelah itu total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 20 tahun. Nah, ini kita pakainya yang rumus tadi sum if pakai s. Pakai s karena haus mungkinnya. Nah, setelah itu sum if kita berarti kan total peminjaman nih. Kita langsung ke total pinjaman ini kita blok sampai bawah. Udah. Setelah itu titik 2 koma. Setelah titik 2 koma, lalu kita cari di bagian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kita blok. Nah, nih, ya kan? Kita titik 2 koma lagi. Kita cari yang laki-laki, guys. Nah, kita cari yang laki-laki. Kalau udah, setelah itu tadi ada apa? Dengan usia 27 tahun. Nah, siapa nih yang pinjem di usia 27 tahun? Nah, usia ini di data usia kita blok juga. Setelah itu titik 2 koma. Kita pilih yang umur 27, ya kan? 27 tadi kan? Atau 27. Mari kita enter. Total peminjamannya ada segini, guys. Untuk orang yang meminjam 27 tahun dengan nasabah laki-laki. Nah, setelah itu ini untuk rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Rata-rata berarti kita pakainya average if. Nah, kurung buka, yaitu
di bagian tenor ini kita blok. Kita blok nih. Nah, udah titik 2 koma. Setelah itu kita pilih tadi berapa, tenor 9 bulan ya guys ya. Kita pilih berarti yang 9 bulan nih. Ya kan? Titik 2 koma. Nah, tadi kan rata-rata biaya kredit berarti yang ini kan. Berarti kita blok semua biaya kreditnya. Nah, kita blok biaya kreditnya udah nih, semua nih udah komplit. Itu mari kita enter. Nah, ada segini guys untuk total peminjam rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, berarti kita udah selesai nih dari basic Excel 1, terus 2, terus 3, terus ada basic Excel 4. Nah, kita mau masuk dan sekarang mau masuk ke Goal Seeker sama tadi satunya tuh apa ya? Bentar. Solver. Goal Seek sama Solver. Setelah ini ada Goal Seek dulu nih. Nah, ini lanjut ke video selanjutnya ya guys. Dah. Halo, kembali lagi. Nah, sekarang dari tadi kita membuat basic Excel 4, sekarang kita masuk di Goal Seek. Nah, Goal Seek itu kayak tools di Excel biar caranya cepat menghitung gitu. Nah, di sini ada data nih di sini. Nah, ini ada smartphone terjual tuh 20, omset penjualannya berapa? Belum tahu kan? Total modalnya berapa? Belum tahu, sama keuntungan bersihnya berapa nih. Jadi, untuk cara menghitung omset penjualan di sini nih caranya sama dengan ini B3 kali itu kalau di Excel tuh perumpamannya bintang ya guys ya. Kali harga per smart mode. Nah, untuk omset penjualannya. Kita enter aja. Nah, udah muncul. Setelah itu kita ke bawah nih, ada total modal. Total modal. Gimana sih cara menghitung total modal? Nah, kayak gini guys, cara menghitung total modal yaitu dengan cara B3 nih. Yang ini smartphone terjual nih, dikali juga. Dikali sama dengan modal per smartphone. Total modal tuh kayak HPP lah ya. Harga pokok penjualan. Nah, di sini B3 kali B7. Berapa totalnya? Nah, ada segini guys. Nah, keuntungan bersihnya gimana bang cara-caranya? Ini nih. Nah, omset penjualan ini dikurangi dengan total modal. Jadi, totalnya berapa? 8 juta. Banyak kali ya. Nah, setelah itu di sini ada pertanyaan nih, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta? Sulit kan? Apa iya bang? Kita harus hitung satu-satu bang. Ya guys, nah makanya kita langsung ke tools ini. Di sini ada insert, pack layout, formula, data, review, view, power pivot. Nah, kita langsung ke data. Nah, udah ke data nih, kita langsung ke what if analysis. What if analysis nih, di sini ada goal seek nih. Goal seek. Kita langsung pencet aja guys goal seek-nya. Nah, di sini. Nah, untuk set cell-nya ini kita pakainya di keuntungan bersih ya. Nah, di keuntungan bersih. Jadi kalian sebelum pencet what if itu tadi, kita udah setnya di keuntungan bersih. Nah, tadi berapa? 50 juta, 50 juta. Kita tulis di value-nya 50 juta. Berapa nih 50 juta? Nolnya berarti kan nolnya 7 ya guys ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu ada smartphone terjual. Nah, untuk by changing cell atau perubahan sel mana yang mau diubah di sini nih. Nah, di bagian smartphone terjualnya berapa kan di sini tanya berapa harus dijual. Jadi kita oke aja. Langsung ngitung sendiri guys. Di sini udah ada totalannya 125 HP yang terjual. Untuk keuntungan 50 juta. Nah, setelah itu gimana sih bang untuk cari yang 150 juta? Sama aja guys, sama-sama. Nah, kita langsung ke goal seek. Jangan lupa ini di sini dulu nih untuk bagian kursornya, pencet situ dulu di bagian keuntungan bersih. Goal seek-nya tadi berapa untuk keuntungannya? Nih dapat 150 kita pencet. Karena juga sama. 2, 3. Nah, batching cell-nya juga sama. Kan yang ditanyakan kan
berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Nah, kita klik lagi guys, dan tara, berarti untuk keuntungan 150 juta yang terjual smartphone-nya 375 unit. Nah, segitu dulu untuk tutor Goalseek-nya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu solver. Oke guys, langsung ke video selanjutnya. Nah, sekarang masuk di sesi yang terakhir nih, sesi solver, file solver. Pasti kalian seneng banget nih, udah di sesi terakhir ya kan. Nah, setelah itu solver ini sebenarnya tuh kayak tools di Excel ya guys ya. Jadi solver ini di mana sih? Ada di data. Ini ada solver. Nah, BTW kalau kalian belum ada solver nih di bagian data, kalian bisa ke option tadi, buka menu dulu nih, file, terus habis itu option. Setelah itu ada add-ins. Setelah itu ada solver add-in, tinggal di go. Oke guys. Nah, setelah itu sebelum pencet solvernya, kita mau hitung apa nih? Total keuntungan ya. Di sini berarti solvernya dipencet. Udah. Di sini udah nih set objektifnya. Kita kan mau masukin di sini ya, di subject the contents ini ya, di bagian sini. Kita pilih add. Kemudian di sini ada change, delete, reset, or load. Kita pilih add. Nah, sel mana aja sih yang bakal kita pilih? Nah, yang pertama itu ada sel yang ini nih, di sini nih. Nah, jumlah yang harus dibuat. Nah, jumlah yang harus dibuat ini kita pilih yang int ya guys ya. Int, integer. Integer ini kita add guys, langsung add. Setelah itu, setelah udah pencet itu, kita masukin lagi tuh. Jangan pencet oke, kalau oke berarti kan selesai. Kita add lagi tadi kan. Kita pencet yang ini total. Terus di ini diisinya sama dengan ya guys ya. Sama dengan. Setelah itu, yang kontrak ini kita isi dengan B9. B9 mana sih kapasitas produksi ini? Kita add lagi. Nah, sudah add. Setelah itu, kita add lagi nih. Yang jumlah yang harus dibuat. B2 ini kurang dari sama dengan. Ya, sekarang pakai kurang dari sama dengan. Tadi kan integer kan. Nah, ini karena tidak boleh lebih dari kolom C, berarti kita pakai blok yang C ini guys. Nah, C semua ini kita blok, itu kita add. Nah, setelah itu yang terakhir yang kita mau masukin selnya yaitu blok F7 guys. Nah, F7 di mana? Di sini. Di total modal ini loh guys. Ini juga sama nih, kurang dari sama dengan. Nah, constraint-nya yang mana sih bang? Nah, modal yang dimiliki nih loh guys, yang 2 juta ini. Kita oke, jangan kita add. Kita oke ya guys ya. Kita oke. Dan nih di sini muncul semua. Ini udah muncul semua nih. Nah, kita langsung solve ya guys ya. Solve. Terus ada ini gimana bang? Kok ada kayak gini? Langsung di oke aja guys. Oke. Nah, udah muncul nih guys. Sini total keuntungannya. Di sini total modalnya, ini harga modal, ini beberapa, terus ini ada totalnya jumlah yang harus dibuat kan. Nah, ini udah muncul seberapa cepat, jadi pakai solve, jadi memudahkan kita untuk kayak menghitung-hitung guys. Nah, sekian dari aku Alfon. Ya, jadi tadi ada basic 1, basic Excel 1, basic Excel 2, basic Excel 3, basic Excel 4. Satu ada Goalseek, itu ada yang terakhir solver. Semoga membantu kalian ya teman-teman. Jadi, dah, see you.